Wow, tuh lihat, nggak tahu ada ribuan kelelawar di situ tuh. Kita nggak perlu sebutkan salam, takutnya ini adalah sebuah toilet atau kamar mandi. Halo, keengeh, mudah-mudahan sih nggak ada si kopet. Gokil men, gokil. Coba kita masuk. Yes. Mudah-mudahan sih nggak nembus ke dimensi lain atau lorong waktu. Oh, udah mirip gua Jepang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis. Oke teman-teman, jadi sekarang saya berada di Kabupaten Kuningan, dekat akses jalan raya Cirebon Kuningan, depan saya ini. Jadi kali ini saya berkunjung ke sebuah bangunan kuno, yang dimana ini adalah sebuah pabrik tenun pada sekitaran puluhan tahun yang lalu, mungkin lebih dari 30 tahun, mungkin bahkan 50 tahun, juga bisa ratusan tahun. Karena saat saya tanya, warga kurang mengetahui keberadaan atau terbentuknya bangunan ini teman-teman. Jadi pas mereka tinggal di sini bangunan ini udah ada gitu. Cuman sedikit info, katanya nenek moyang mereka sempat bekerja di tempat ini pada sekitaran tahun 1940, berarti udah cukup lama banget ya. Itu aktifnya. Mungkin terbentuknya bisa lebih dari ratusan tahun ya teman-teman. Oh. Oke, nanti kita sambil bercerita aja ya, karena kita meminimalisir waktu biar nanti kelar pada waktu yang tepat ya teman-teman. Saya punya waktu sekitar 1 jam. Oke, kita bisa langsung kuy aja ke depan, kita lihat-lihat. Mudah masih bermanfaat videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi bentuk bangunannya. Akses kita masuk dari situ teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, kebanyakan warga yang saya tanya di sini itu mereka tidak mengetahui terbentuknya dari bangunan ini teman-teman. Dan nggak mau tahu juga, katanya keeng di dalam, jadi nggak ada yang mau masuk ke sini. Ada satu orang yang berani, itu cuman buat ngarit atau ngambil rumput untuk ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, kita kesini dulu ya. Wow, gokil men. Dari dindingnya juga kelihatan ya, udah mulai berlumut. Jadi pabrik ini adalah pabrik untuk pembuatan kain tenun teman-teman. Untuk menenun lah intinya kayak gitu ya. Cuman sayang banget saya nggak dapat info validnya tentang kapan terbentuknya bangunan ini. Dan tadi sempat searching juga nggak ketemu. Jadi hanya tahu ini bangunan lebih dari 50 tahun teman-teman terbengkalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terbengkalai pada sekitaran tahun 2017. Dan sampai saat ini ya, berarti 3 tahunan lah, 3 tahunan terbengkalai. Sempat di 2015 itu masih ada aktivitas, cuman dia beda lagi. Pada tahun 80-an sempat diambil alih oleh Cina untuk produksi air mineral teman-teman. Untuk produksi air mineral. Cuman sekitaran 2017 bangunan ini sudah tidak dimasuki oleh siapapun ya. Oke, berarti ini emang kelihatannya teman-teman dari jendela juga emang kelihatan banget ini bangunan ciri khas zaman dulu, pada zaman Belanda. Dan minta maaf kalau misalkan sedikit suara bising dari kendaraan ya, karena kita tepat berada di samping akses jalur Kuningan Cirebon teman-teman. Untuk atapnya dia udah mulai hancur, mudah-mudahan sih nggak roboh ya.
Oke. Warga kebanyakan nggak mau masuk ke sini teman-teman, dan nggak mau tahu katanya. Katanya agak sedikit keeng atau serem katanya. Tapi bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili semua yang ada yang nonton video ini untuk mewakili untuk melihat bangunan ini ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ruangan kedua yang saya masukin. Entah ini untuk produksi apa yang belah sini ya, karena lega banget sampai ke sana. Cuman kalau dari depan itu ngapain? Jadi banyak debu. Kalau dari depan ini kelihatan kayak sekolahan, mirip banget sekolahan zaman dulu. Saya kira sekolahan, ternyata pas tanya sama warga ini adalah sebuah pabrik. Tuh lihat, udah jadi sarang kelelawar teman-teman. Banyak banget ya. Wow. Tuh lihat. Nggak tahu ada ribuan kelelawar di situ tuh. Assalamualaikum. Jadi sangat disayangkan banget nggak dapat info valid tentang bangunan ini teman-teman. Ini bangunannya keren banget. Hanya dapat masa aktifnya sekitaran tahun 80-70 itu masih aktif. Cuman 80 itu dia diambil alih oleh Cina untuk pembuatan produksi sebuah air mineral ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi karena spotnya luas banget. Kita harus meminimalisir waktu, ribet amat ngomongnya. Jadi seperti itulah. Nah, bisa kelihatan. Oke, kita lanjut lagi. Berisik banget sama suara kelelawar ya. Nah, ini mirip banget sama rumah-rumah zaman dulu. Emang rumah zaman dulu men. Tapi ini bukan rumah, ini pabrik coy. Wow, ini apa ya? Kita nggak perlu sebutkan salam, takutnya ini adalah sebuah toilet atau kamar mandi. Halo. Keengeh. Mudah-mudahan sih nggak ada si kopet. Iya sih kayaknya ini toiletnya teman-teman. Tiba-tiba nggak getar Halo. Lu sih nggak ada si kopet ya. Iya tuh, kita nggak perlu review kali ya, karena ada sebagian teman-teman yang nggak suka untuk review WC. Takut ada yang lagi ngemil juga, memilikin kamu. Nah, dan ini adalah musola. Kita lihatnya dari depan biar yakin ini adalah musola. Nah, ini musola. Jadi kita lanjut lagi ke area sana teman-teman. Kita cari akses yang sedikit agak mudah ya, karena semua hampir tertutup semua sama semak sama kayak gini tuh. Error. Oke. Nah, ini mungkin tempat wudhunya teman-teman. Iya sih, biar nggak penasaran kita lihat. Bener ini tempat wudhunya, ada genangan air. Airnya sih cukup jernih, cuman karena dasarnya campur lumut jadi kelihatan butak atau keruh ya teman-teman. Tadi sempat nyobain itu airnya dingin banget. Emang asli dari gunung. Oke, kita lanjut lagi. Ini area belakangnya. Dan di sini terdapat sebuah kolam atau empang. Sama, sebenarnya si airnya jernih dasarnya, cuman karena bawahnya tuh lumut atau lumpur, jadi kelihatan seperti keruh gitu ya.
Ini ala-ala zaman Belanda banget ya. Dindingnya kayak begini nih teman-teman. Wow, gokil. Di situ ada kayak namanya teh apa ini teh ya? Teman-teman yang tahu bisa komentar di kolom komentar, kasih tahu ini namanya apa ya. Gokil men. Gokil. Coba kita masuk. Mudah-mudahan sih nggak nembus ke dimensi lain atau lorong waktu. Oh, udah mirip gua Jepang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin mau sempet direnov kali ya ini, karena ada tangga di situ tuh. Apa mau dipindahin? Apa mau dihancurin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke men, di sini hawanya nggak enak ya. Bukan ngada-ngada emang. Ini kayak bak gitu ya. Ini kayak bak. Masih nggak ada ular Nah, dari bentuk segi bangunan ini kelihatan banget men. Ini ciri khas Belanda banget. Entah kenapa harus ada yang kayak begini-begini nih, lubang-lubang kayak gitu tuh. Deg-degan biasa kalau kita nemu ruangan kayak gini, terus harus masuk tuh kayaknya gimana gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke men, oke, tenang guys, tenang. Oke, tenang. Di sini udah dipenuhin sama semak-semak kayak gini teman-teman. Dan bangunan yang sebelah sini udah hancur, udah nggak ngebentuk sebuah bangunan lagi. Cuman ada semacam dinding-dinding kayak gini ya. Atapnya udah nggak ada. Ini apa ya? Apa sih fungsinya? Buat temen-temen yang tahu bisa komentar ya. Wah, ini udah penuh semak-semak. Oke, berarti kita ke arah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gokil men. Gokil ini. Sumpah, ini spot terbagus selama saya ketemu sama bangunan Belanda teman-teman. Ini luas banget halamannya. Karena sayang banget ya, ini udah hancur jadi kita nggak bisa review. Dan entah itu bangunan apa. Di sini ada pohon. Oh, ini serem banget men. Gak kebayang kalau malam-malam, Nah, ini juga bangunan apa ya? Udah hancur jadi kita nggak tahu. Sayang banget ya. Tadi udah sempet nanya sama warga sekitar. Cuman nggak ada yang tahu terbentuknya kapan. Dan ini udah dimanfaatin sama hanya satu orang yang berani masuk ke sini. Tadi kata si ibunya, ada satu orang yang kesini yang berani buat ngambil rumput dan memanfaatkan ladang yang di sekitar ya, untuk dijadikan mata pencarian ya, walaupun buat nambah dikit lah katanya. Biasa jadi haredang panas, gerah banget. Sayang banget ya kita nggak tahu ini perbangunannya, karena nggak ada alat-alat atau mesin yang bisa menunjukkan atau memberi kode ini sebagai ruangan apa. Cuman yang jelas ini adalah pabrik yang digunakan untuk pembuatan produksi tenun pada tahun 40-an sampai 50, 70, 80 katanya diambil alih oleh Cina untuk produksi sebuah air mineral teman-teman. Mudah-mudahan sih nggak ada sebuah kuburan, karena nggak tahu takutnya keinjek juga. Ini mungkin review bangunan terakhir karena yang masih utuh
Di antaranya yang ini teman-teman, walaupun cuma kosongan doang, tapi gokil sih, keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kosongan doang ya teman-teman. Dan atapnya udah mulai hancur, gentengnya mungkin udah pada jatuh. Ini apa ya? Semacam gundukan semen kayak gini. Oke, berarti gini doang ya untuk ruangan yang ini. Alhamdulillah, berarti kelar juga kunjungan kita di bangunan Belanda ini, bangunan pada zaman Belanda. Lega men. Tapi yang jujur yang rada keeng di sini ya. Ini keeng banget. Nggak tahu kenapa masuk ke sini. Entah enak hawanya. Alhamdulillah, berarti kelar juga kunjungan kita di sebuah bangunan, di mana bangunan ini adalah bangunan yang dibangun pada era Belanda, cuy. Pokoknya terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan videonya menghibur teman-teman. Di sini saya mau mengingatkan untuk selalu bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita, karena itu udah rezeki yang Allah turunkan untuk kita ya teman-teman. Ya kali ya. Oke. Saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Dan yang baru gabung, saya minta dukungan dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel biar makin semangat lagi. Di sini saya Aji Slamas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.